Ruang Dewa Bela Diri, Bab 871 sampai dengan 875. Bab 871 memasuki tempat tinggal abadi. Semua orang merasa bulu kuduk mereka berdiri, seolah-olah mereka telah melihat sejenis binatang buas. Memang, barusan, Ye Xiwen memang memberi mereka perasaan seperti binatang buas. Ia bagaikan binatang buas berkulit manusia, melepaskan emosi dan kekuatannya. Meskipun Ye Xiwen mengendalikannya dengan sangat baik, mereka yang berada di pinggir lapangan melihatnya dengan sangat jelas. Ye Xiwen, tahukah kau bahwa kau baru saja dipengaruhi oleh garis keturunan binatang bintang? Suara Yemo muncul di benak Ye Xiwen. Ye Xiwen mengangguk tanpa suara. Ia tahu bahwa kenikmatan aneh yang baru saja dialaminya sebenarnya berasal dari garis keturunan binatang bintang. Garis keturunan binatang buas itu akhirnya mulai memengaruhi pikiran dan penilaiannya, sesuatu yang tidak diinginkan Ye Xiwen. Situasi ini tidak pernah terjadi pada klon binatang bintang sebelumnya karena, meskipun klon binatang bintang dapat berkultivasi dan bertarung sendiri, pada dasarnya ia hanyalah klon mental yang mengendalikannya. Oleh karena itu, mustahil bagi klon mental ini untuk memengaruhi tubuh utama. Namun, kini semuanya berbeda. Garis keturunan binatang bintang telah menyatu ke dalam tubuhnya. Garis keturunan ini terus memengaruhinya. Garis keturunan ini mulai memengaruhinya sebagai faktor bawaan. Oleh karena itu, binatang bintang juga merupakan makhluk yang mudah tersinggung. Bukan hanya karena faktor mereka sendiri, tetapi juga karena faktor genetik bawaan. Sekarang kualitas bawaan ini mulai memengaruhinya. Ye Xiwen mengangguk. Ia tahu betul bahwa garis keturunan binatang bintang semakin menyatu ke dalam tubuhnya. Jika orang biasa melakukan ini, mereka mungkin akan menjadi gila. Seolah-olah dua kepribadian yang sangat berbeda sedang berbenturan di dalam diri mereka. Namun, baginya, ini bukanlah masalah yang mustahil. Jika ia mau, klon makhluk surgawi itu tidak akan bisa memengaruhinya sedikitpun. Ia bisa menjaga ketenangan pikirannya dengan pohon kuno Mingxin. Jadi ia tidak terlalu peduli dengan masalah ini. Sebaliknya, ini mungkin bukan hal buruk baginya. Ini dapat membantunya rileks dan meringankan depresi yang ia rasakan setelah tiba di benua kuno yang sunyi. Setelah membunuh orang-orang ini, Ye Xiwen tidak berhenti. Ia menjarah semua kekayaan mereka dan menemukan 20 juta kristal roh. Ia masih memiliki 65 juta kristal roh, jadi ia hampir tidak kehilangan satupun. Tempat tinggal abadi, Pulau Juli Yangzhou, sudah tidak jauh lagi. Ye Xiwen terbang selama 1/4 jam lagi dan tiba di atas tempat tinggal abadi itu. Bertentangan dengan dugaan Ye Xiwen, laut di area ini sudah mendidih, terus-menerus menggelembung, dan uap air terus-menerus menutupi seluruh permukaan laut, membentuk kabut tebal. Ye Xiwen segera terjun ke dalam, dan seketika merasa seluruh tubuhnya akan terbakar. Ia segera mengaktifkan ki pelindungnya untuk melindungi dirinya di dalam. Ye Xiwen mengeluarkan peta yang konon tidak lengkap itu dan menemukan bahwa kediaman abadi tidak jauh darinya. Bahkan tanpa peta itu, Ye Xiwen dapat melihat bahwa setelah air laut terus tenggelam lebih dari 20.000 meter, ia dapat melihat bahwa seluruh dasar laut telah terbentang menjadi area luas tanpa air laut akibat gelombang panas yang menyengat. Melihat tempat ini, yang seharusnya merupakan dasar laut, kini retak total. Ye Xiwen merasakan sesuatu yang tidak nyata. Terlebih lagi, karena suhu di sekitarnya, semua monster laut menghindarinya, karena hanya sedikit yang mampu menahannya. Meskipun banyak hal yang ditandai pada peta ini tampak tidak dapat diandalkan dan tidak ditandai dengan jelas. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah menghafal semua yang ada di peta, Ye Xiwen menyimpannya. Tempat itu, bagaikan gurun tandus, membentang setidaknya puluhan ribu mil. Ye Xiwen tak kuasa menahan desahan. Terlepas dari siapa pemilik kediaman abadi itu atau apakah itu milik seorang abadi legendaris, setidaknya tempat itu layak disebut sebagai pusat kekuatan yang tak tertandingi. Hanya dengan melihat rumah besar ini, seseorang dapat merasakan kekuatan pemiliknya. Menatap ke kejauhan, Ye Xiwen melihat sebuah rumah besar yang sangat besar. Meskipun disebut rumah besar, sebenarnya lebih seperti area yang luas. Area ini terisolasi dari dunia luar oleh serangkaian formasi raksasa. Sebelum dibuka,
Tempat ini seperti dunia yang terputus dari dunia luar. Namun, ketika rumah besar abadi itu dibuka, suasananya tiba-tiba menjadi jauh lebih hidup. Ye Xiwen menuju pintu masuk kediaman abadi. Semua tempat lain tertutup oleh lapisan formasi kabut. Tetapi pintu masuk adalah satu-satunya tempat tanpa kabut. Jadi Ye Xiwen tidak punya pilihan selain pergi ke sana. Tiba-tiba, Ye Xiwen melihat seorang kenalan lama tak jauh darinya. Ia tak lain adalah peri petir merah dari geng petir merah, bersama beberapa ahli dan tetua geng. Dibandingkan dengan barisan keluarga Wang, barisan geng petir merah tidak diragukan lagi jauh lebih baik, dengan hampir semuanya berada di alam transenden tingkat ketiga. Faktanya, peri petir merah dan kedua tetua berada di alam transenden tingkat keempat. Dan bukan hanya tingkat keempat, tetapi puncak dari tingkat keempat. Masing-masing dari mereka adalah individu yang sangat berbahaya. Kelompok yang benar-benar berbeda dari seniman bela diri nakal sebelumnya. Dan tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dari mereka. Pada saat yang sama ketika Ye Xiwen menemukan mereka, mereka juga menemukan Ye Xiwen dan segera menjadi agak waspada. Terutama karena Ye Xiwen telah menemukan salah satu tetua mereka, yang sebelumnya ia rencanakan untuk diburu tetapi sayangnya gagal ditangkap. Jajaran geng petir merah tua memang jauh lebih kuat daripada keluarga Wang. Sayangnya, Ye Xiwen, yang kini telah memasuki alam transenden, berbeda dari sebelumnya. Setidaknya dibandingkan beberapa hari yang lalu, ia telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Ye Xiwen. Peri Cilei sedikit mengernyit saat menatap Ye Xiwen, seolah menggumamkan nama itu. Nama ini telah berulang kali disebut-sebut di telinganya akhir-akhir ini. Entah itu saat ia mencoba menyelidikinya secara pribadi tetapi gagal, saat para tetua geng gagal menangkapnya, atau saat Krokodile Taizi peduli pada Ye Xiwen. Semua hal ini membuatnya agak tertarik pada orang ini. Dia tidak sederhana, dia sangat rumit. Sejak buaya Taizi mengincarnya, ia merasa bahwa ia bukan orang biasa. Lagi pula, tidak semua kultivator alam transenden setengah langkah mampu menahan satu serangan telapak tangan darinya. Jika orang seperti dia mengatakan bahwa ia membunuh buaya Xiangtian, pasti ada yang percaya, kan? Lagi pula, peri Crimson Thunder juga masuk dalam 100 besar tuan muda. Peringkat ini mungkin tampak biasa saja, tetapi coba pikirkan. Ada ratusan juta orang di wilayah Laut Yunsing, dan tidak berlebihan untuk mengatakan itu. Mereka yang berhasil masuk 100 besar semuanya adalah talenta-talenta luar biasa. Dia cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri, tetapi satu-satunya orang yang tidak dia yakini adalah Ye Xiwen, karena dia belum dapat mengetahui kekuatan aslinya. Atau lebih tepatnya, kekuatan tempurnya jauh melampaui levelnya sendiri. Sedemikian rupa sehingga dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Anak itu, dia lolos sebelumnya, dan sekarang berani kembali. Dia sangat berani. Nona, haruskah kita membunuhnya? Pada saat ini, pria parubaya di antara kedua tetua itu angkat bicara. Dialah yang melacak Ye Xiwen, tetapi Ye Xiwen berhasil melarikan diri. Dia sangat marah tentang hal ini, tetapi tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Namun, dia tidak berdaya karena dia memang telah kehilangan Ye Xiwen. Untungnya, orang-orang dari klan buaya racun tanpa bayangan juga kehilangan jejaknya. Jadi dia masih merasa agak tenang. Jangan terburu-buru, kita sudah membuang beberapa hari. Tidak perlu menunda lebih lama lagi karena dia. Ayo kita masuk dulu dan lihat apa yang terjadi setelah kita sampai di sana. Peri Cilei tidak setuju. Dari fakta bahwa Ye Xiwen berhasil lolos dari tangan tetua agungnya, dia tahu bahwa teknik gerakan Ye Xiwen luar biasa, sangat luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan mampu melakukannya. Jika mereka menangkap atau bahkan membunuh Ye Xiwen di sini, mungkin akan sangat sulit. Bahkan jika mereka berhasil, itu akan memakan waktu lama. Dan jika mereka menunggu lama, mungkin sudah terlambat. Ini bukan situasi yang ingin dia lihat. Terlebih lagi, dia bisa tahu dari aura samar yang terpancar dari Ye Xiwen bahwa dia mungkin sudah memasuki alam transenden. Sebelumnya, dia sudah cukup merepotkan bahkan ketika dia baru berada di alam transenden setengah langkah, memiliki keterampilan latihan fisik yang luar biasa dan teknik gerakan yang luar biasa cepat.
Sekarang setelah dia memasuki alam transenden, dia pasti lebih sulit dihadapi. Alasan sebenarnya adalah setiap menit di kediaman abadi ini sangat berharga. Tidak ada yang tahu kapan kediaman abadi ini akan tutup. Dan bahkan jika tidak tutup, jika semua hal baik diperoleh orang lain, perjalanan mereka akan sia-sia. Dibandingkan dengan ini, kontribusi Ye Xiwen tidak ada artinya. Lagi pula, dia tidak punya alasan untuk membunuh Ye Xiwen, kecuali Ye Xiwen menghalangi jalannya. Dia beruntung. Tetua itu memelototinya dengan kesal sebelum mengikuti yang lain ke dalam istana abadi. Ye Xiwen, orang-orang itu mungkin tidak ramah padamu, kata Ye Mo sambil terkekeh. Oke, Ye Xiwen mengangguk. Dan setelah memastikan mereka semua sudah masuk, ia segera menuju pintu masuk. Bukan masalah besar kalau mereka tidak ramah. Selama mereka tidak memprovokasi saya, semuanya baik-baik saja. Tapi kalau mereka berani berbuat curang di belakang saya tidak akan sopan. Seperti anggota geng petir merah, meskipun Ye Xiwen tidak takut pada mereka, ia enggan terlibat dengan mereka di sini. Kalau tidak, jika ia melewatkan tanah harta karun di rumah abadi, itu akan menjadi bencana besar. Jadi, ia lebih suka berpura-pura tidak melihat mereka. Begitu Ye Xiwen benar-benar melangkah ke dalam kediaman abadi, ia merasakan apa artinya terbakar oleh panas. Di lingkungan ini, teknik pedang seperti teknik pedang kayu terbakar dapat melepaskan kekuatan paling mengerikannya. Bagi para seniman bela diri atribut api, tempat ini adalah surga kultivasi alami. Bab 872 Kemajuan Kecermin Asal Surgawi. Seluruh kediaman abadi itu bagaikan tungku api yang menyala-nyala, menyerupai gunung api yang legendaris. Sejauh mata memandang, semuanya berwarna merah menyala, seolah-olah berada di dunia api murni. Semakin jauh Ye Xiwen melangkah, semakin tinggi suhunya. Ia bahkan harus mengaktifkan aura pelindungnya agar tetap terlindungi setiap saat. Jika tidak, bahkan tubuhnya yang kuat pun bisa merasa tidak nyaman. Dunia di sini seakan-akan berada di dalam oven, luar biasa panas dan merah tua. Tetapi bahkan di tempat sepanas itu, kehidupan tidak padam, sebaliknya, kehidupan dapat digambarkan berkembang pesat. Pegunungan dan puncak, hutan yang rimbun, dengan aliran sungai yang deras melintasi lanskap, membentuk dunia yang aneh dan menakjubkan. Ye Xiwen, jika kau berlatih teknik pedang kayu terbakar di sini, kau akan seperti ikan di air. Kata Ye Mo. Ya, ini tempat yang bagus, kata Ye Xiwen. Namun, fokus utamanya bukan pada itu. Ia ingat beberapa tempat yang ditandai harta karun di peta. Peta ini bukan rahasia, dan seharusnya banyak orang sudah bergegas ke sana. Ye Xiwen sudah terlambat. Jika ia tidak bergegas dan pergi, ia mungkin tidak akan mendapatkan apapun. Tak lama setelah Ye Xiwen memasuki kediaman abadi, ia disergap. Meskipun suhu di sana sangat tinggi, masih ada monster iblis yang gigih bertahan hidup. Dalam penglihatannya, gumpalan merah tua, bagaikan awan merah, menyapu dari kejauhan. Setelah mengamati lebih dekat, ia menyadari bahwa itu adalah aliran nyamuk raksasa berwarna merah darah yang tak berujung, masing-masing seukuran kepalan tangan, dengan duri-duri panjang berwarna merah darah di kepala mereka yang dapat dengan mudah menembus aura pelindung seorang seniman bela diri. Makhluk ini ditandai di peta, tapi saya tidak tahu kapan pernah ditandai di peta. Makhluk ini sangat berbahaya. Mungkin salah satu dari mereka hanya berada di level Saint Realm, atau bahkan hanya level legendaris saat masih muda. Tetapi jumlah mereka yang sangat banyak pasti dapat membuat orang benar-benar putus asa. Bahkan para ahli di alam transenden tingkat ke-7 atau ke-8 pun akan celaka jika terjebak di dalamnya. Namun, Ye Xiwen tidak takut. Selama ia tidak sepenuhnya terperangkap dalam nyamuk darah raksasa ini, semuanya akan baik-baik saja. Mustahil bagi orang biasa untuk tidak terperangkap di dalamnya dengan kecepatan seperti itu. Hanya Ye Xiwen yang bisa melakukannya. Dalam sekejap, nyamuk-nyamuk raksasa berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya telah terbang mendekati Ye Xiwen. Dengungan mereka yang dahsyat menenggelamkan semua suara lain di dunia, seolah-olah hanya suara itu yang ada di dunia. Sayap angin dan guntur di belakang Ye Xiwen langsung terbuka. Dia tidak berani meremehkan kekuatan nyamuk merah darah raksasa ini. Hancurkan!
Ye Xiwen meraung. Ekspresinya serius. Pedang panjang di tangannya langsung mengembun. Dan suara, klang, bergema tanpa henti. Pedang itu dengan panik terbelah menjadi energi pedang yang tak terhitung jumlahnya di langit, menembus dalam sekejap. Ini pedang pemakaman. Meskipun kekuatannya agak lebih lemah daripada pedang langit pemakaman atau pedang bumi pemakaman, pedang ini sangat berguna dalam pertempuran kelompok, terutama melawan nyamuk darah raksasa ini. Setiap nyamuk merah darah raksasa yang tersapu oleh cahaya pedang mengeluarkan teriakan yang benar-benar aneh sebelum dibelah menjadi awan kabut darah yang meledak di udara. Ye Xiwen bisa membunuh ratusan nyamuk raksasa berwarna merah darah dengan satu tebasan pedang. Tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan miliaran nyamuk raksasa berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Begitu satu kelompok disingkirkan, kelompok lain akan muncul. Tempat itu dengan cepat dipenuhi oleh nyamuk-nyamuk raksasa berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Ye Xiwen bertarung dan mundur, mempertahankan kecepatan yang mencegahnya dikepung oleh nyamuk-nyamuk raksasa berwarna merah darah, sekaligus menjaga mereka tetap bergerak santai. Pada saat ini, ia mulai berlatih ilmu pedang-pedang kayu terbakar. Di dalam tubuh Ye Xiwen, ruang misterius mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan kumpulan informasi dianalisis dan dicetak ke dalam jiwa Ye Xiwen. Pemahaman Ye Xiwen tentang teknik pedang kayu terbakar juga meningkat pesat. Di antara 3 langkah teknik pedang kayu terbakar, yaitu kultivasi internal dan pembentukan fondasi, pemurnian 3 Yin Qi, dan transformasi jahat dan pemurnian pedang, Ye Xiwen menguasai langkah kultivasi internal dan pembentukan fondasi hampir segera setelah ia mulai berlatih. Langkah ini membutuhkan pencapaian tingkat pembangkitan 5 elemen secara bersamaan. Tidak harus seimbang sempurna, tetapi harus mampu mencapai pembangkitan 5 elemen secara bersamaan. Namun, hal ini bukan masalah bagi Ye Xiwen, yang telah menyerap garis keturunan binatang bintang. Setelah menyelesaikan proses kultivasi internal dan pembangunan fondasi, langkah berikutnya adalah pemurnian 3 Yin Qi, yaitu mengolah energi Qi unik dari teknik pedang kayu terbakar di dalam tubuh. Ye Xiwen merentangkan tangannya yang besar, dan kekuatan 5 elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah, dihasilkan dan dibentuk di tangannya, dengan cepat berubah menjadi merah menyala yang luar biasa. Sepertinya juga terdengar suara berderak darinya, seperti kayu yang terbakar. Saat Ye Xiwen mengumpulkan energi pedangnya, ia mengayunkan pedang panjangnya, melepaskan kilatan cahaya pedang yang memusnahkan nyamuk-nyamuk raksasa berwarna merah darah yang menukik ke arahnya. Ia mempertahankan kecepatan yang relatif konstan, berhasil menjaga agar nyamuk-nyamuk merah darah raksasa itu tidak terkepung. Nyamuk-nyamuk raksasa berwarna merah darah ini dapat berlari dengan kecepatan luar biasa, menempuh jarak ratusan meter dalam sekejap. Jika orang biasa berada dalam jarak tertentu dari mereka, mereka akan sulit lolos dari kejaran. Namun, kecepatan Ye Xiwen dalam manuver jarak pendek bahkan lebih cepat dari mereka, bagaikan gugusan cahaya keemasan, yang memungkinkannya untuk terus lolos dari kejaran mereka meskipun serangan mereka yang tak henti-hentinya. Ketika semakin banyak nyamuk merah darah raksasa terbelah menjadi 2, berubah menjadi awan kabut darah, mereka terus-menerus diserap ke dalam cermin asal surgawi. Ye Xiwen, bunuh beberapa lagi, dan cermin asal surgawi akan segera naik ke tingkat menengah tingkat manusia. Suara Yemo terdengar sedikit bersemangat. Mendengar kata-kata Yemo, Ye Xiwen menjadi semakin agresif dalam serangannya. Ia bisa merasakan bahwa cermin asal surgawi di dalam tubuhnya telah mencapai titik kritis, titik yang hanya selangkah lagi untuk ditembus. Pada titik ini, kecil kemungkinan kita akan menyerah. Ye Xiwen mempertahankan kecepatan yang hampir identik dengan seluruh kawanan nyamuk raksasa merah tua, yang menyerbu langsung ke Immortal Mansion. Banyak seniman bela diri di sepanjang jalan hampir mati ketakutan saat menyaksikan adegan ini. Ini tidak mungkin nyata, kan? Siapa orang ini? Diincar segerombolan nyamuk raksasa berwarna merah darah. Dia pasti sudah mati. Konon, hal paling berbahaya di tempat tinggal abadi ini adalah menjadi incaran nyamuk-nyamuk raksasa berwarna merah darah ini. Meskipun tak satu pun dari mereka yang mengancam, kawanan besar mereka menjadikan mereka pembunuh yang paling mengerikan. Bagi mereka,
Mustahil jika satu orang bisa membunuh nyamuk merah darah raksasa itu sambil melarikan diri. Para seniman bela diri itu panik dan melarikan diri. Takut mendekat. Karena takut menjadi sasaran kawanan besar nyamuk raksasa berwarna merah darah yang berjumlah ratusan juta ini. Jika mereka tertangkap, mereka akan tamat. Mereka tidak memiliki kecepatan Ye Xiwen untuk terus-menerus menghindar. Hancurkan! Ye Xiwen tiba-tiba menyerang lagi. Tetapi kali ini bukan dengan pedang panjangnya. Sebaliknya, ia melepaskan semburan energi pedang yang berapi-api. Energi pedang yang berkobar yang langsung membelah gelombang panas yang menyengat, membuatnya meluncur turun. Puff, puff, puff. Nyamuk-nyamuk merah darah raksasa yang tak terhitung jumlahnya langsung terbelah menjadi dua, dan ruang sepanjang ratusan meter diukir dari awan merah darah. Nyamuk-nyamuk raksasa berwarna merah darah yang dibunuh oleh bilah api itu tampaknya semua cairan tubuhnya menguap dalam sekejap, berubah menjadi hitam pekat, seperti arang. Ye Xiwen sangat gembira, ia akhirnya menguasai teknik pedang kayu terbakar. Meskipun hanya berada di tingkat menengah peringkat manusia karena belum sempurna, Ye Xiwen dapat dengan mudah melepaskan kekuatan tingkat lanjut peringkat manusia di lingkungan ini. Kekuatannya tidak kalah dengan tinju debu bintang pemusnahan besar miliknya. Sebaliknya, di lingkungan ini, konsumsi energinya jauh lebih rendah daripada tinju debu bintang pemusnahan besar. Meskipun ia baru menguasainya pada tingkat dasar, bahkan belum mencapai tingkat keberhasilan kecil, baginya, yang tersisa hanyalah menguasai teknik pedang ini. Baru setelah ia menguasai teknik pedang kayu terbakar hingga kesempurnaan agung, ia akan mulai menyimpulkan bagian-bagian yang belum lengkap dan memulihkan teknik pedang kayu terbakar ke tingkat manusia tingkat lanjut. Pedang panjang berapi Ye Xiwen menebas semakin cepat, menyerupai bunga yang mekar di langit. Energi pedang berapi yang tak terhitung jumlahnya meledak darinya, dan udara di sekitarnya tampak berkobar hebat. Nyamuk-nyamuk raksasa berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan ngengat yang tersambar api, menerjangnya, lalu dicincang menjadi abu sebelum sempat bereaksi. Namun, ini hanyalah sebagian kecil dari kawanan besar nyamuk raksasa berwarna merah darah. Cara mereka mengalahkan musuh didasarkan pada jumlah mereka yang sangat banyak, bukan pada satu kelompok yang sangat kuat. Ye Xiwen sendiri tidak tahu sudah berapa lama ia terbang ke depan. Ia hampir sepenuhnya fokus melawan kawanan nyamuk raksasa berwarna merah darah. Ia terbang ke arah mereka selama setengah hari penuh. Ia tidak tahu berapa banyak nyamuk raksasa berwarna merah darah yang mati di tangannya. Ia bahkan tidak bisa menghitungnya. Apakah jumlahnya 1 juta atau 10 juta? Ia tidak tahu. Namun kawanan nyamuk raksasa berwarna merah darah itu tampak murka. Mereka belum pernah bertemu lawan sekuat Ye Xiwen. Umumnya, seniman bela diri atau binatang iblis lain hanya akan menghadapi kematian jika bertemu. Mereka akan melarikan diri dengan panik atau gagal melarikan diri dan akhirnya terkuras habis dan berubah menjadi mumi. Sayangnya, Ye Xiwen tidak lambat sama sekali, terutama dalam manuver jarak pendek, yang membuat mereka hanya mampu menerima serangan secara pasif dan tidak dapat melakukan apapun terhadap Ye Xiwen. Boom! Aura merah darah terpancar dari tubuh Ye Xiwen, dan cermin asal surgawi tiba-tiba meledak dari tubuhnya, melepaskan aura yang luar biasa dan kuat. Boom! Pilar darah raksasa melesat keluar dari cermin asal surgawi dan mendarat di tengah kawanan nyamuk raksasa berwarna merah darah, seketika menyapu bersih area seluas beberapa ratus meter. Setelah maju ke tingkat menengah tingkat manusia, kekuatan cermin asal surgawi meningkat secara eksponensial. Ye Xiwen tertawa terbahak-bahak, dan sayap angin dan petir di belakangnya mengepak lebih cepat, dengan cepat berubah menjadi garis-garis cahaya dan mengusir kawanan nyamuk raksasa berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Kini setelah ia berhasil mencapai alam cermin asal surgawi, ia tak perlu lagi melawan nyamuk-nyamuk raksasa berwarna merah darah ini. Bab 873 Buah Api Phoenix. Meskipun kediaman abadi ini terletak di dasar laut, tempat ini dihuni oleh banyak sekali binatang iblis. Di hari-hari berikutnya, Ye Xiwen bertemu dengan beberapa kelompok binatang iblis lagi, tetapi ia tidak pernah bertemu dengan kelompok binatang iblis lain yang sekuat nyamuk raksasa berwarna merah darah. Puff! Ye Xiwen mengayunkan pedang panjangnya yang berapi-api, membantai seekor binatang iblis di tingkat ketiga alam transenden.
Darah yang menyembur keluar dengan cepat menguap karena suhu panas. Di tempat tinggal abadi yang terik ini, hampir semua binatang iblis memiliki atribut api, dan mereka berkembang biak di tempat ini. Ledakan. Di kejauhan, cahaya merah menyilaukan melesat lurus ke langit, dan vitalitas yang kuat mengguncang dunia, mengubah warnanya. Ekspresi Ye Xiwen langsung berubah serius. Fluktuasi vitalitas yang begitu dahsyat, entah itu kelahiran harta karun langka atau pematangan material langka dan berharga. Kata Ye Xiwen, saat cahaya merah melesat lurus ke langit, Ye Xiwen merasakan aura kuat di sekelilingnya menuju ke arah itu, dan cahaya merah itu menarik perhatian banyak orang. Kecepatan semua orang melonjak hingga batasnya. Ye Xiwen tidak hanya menyadari bahwa suatu harta karun mungkin telah lahir, tetapi semua orang juga bisa merasakan peluang yang terkandung di dalamnya. Ye Xiwen, tanpa henti, terbang langsung menembus langit menuju tempat di mana cahaya merah tadi lewat. Tak lama kemudian, lampu merah yang sempat menimbulkan kehebohan di kalangan seniman bela diri itu pun lenyap tanpa jejak, tetapi tidak menghalangi semua orang untuk menuju ke arah itu. Ketika Ye Xiwen tiba, banyak orang sudah datang. Ia bukan yang pertama tiba. Itu adalah sebuah lembah. Dan di lembah itu, sebuah pohon besar berwarna merah tua muncul di hadapan semua orang. Di pohon besar itu, ada 5 buah berwarna merah cerah, saripati seluruh pohon, yang tampaknya sudah matang saat ini dan mengeluarkan aroma yang menggoda. Di sekitar pohon besar ini berdiri beberapa orang, tak lain adalah keluarga Wang. Kalian anak-anak nakal, keluar dari sini. Ini bukan tempat bermain rumah-rumahan, dan pohon buah api Phoenix ini bukan sesuatu yang bisa kalian sentuh. Saat itu, seorang lelaki tua berjubah hitam menatap dingin ke arah anggota keluarga Wang dan berkata, sama sekali tidak menganggap mereka serius. Matanya tertuju pada pohon merah menyala itu. Jadi itu pohon buah api Phoenix. Pantas saja hantu tua Yin tertarik ke sini. Konon, pohon buah api Phoenix ini terlahir kembali dari api kelahiran kembali seekor burung Phoenix. Jika seseorang memakan pohon buah api Phoenix ini, tidak hanya tubuh fisiknya akan ditingkatkan, tetapi juga akan mendapatkan tingkat keabadian tertentu, yang membuatnya sangat sulit dibunuh. Pohon buah api Phoenix ini sangat kuat, sayang sekali akan jatuh ke tangan hantu tua Yin itu. Hantu tua Yin itu terlalu kuat, dan dia sangat ahli dalam pembunuhan. Bahkan para ahli di tingkat kelima alam transenden pun punya catatan mati di tangannya. Bisik-bisik terdengar di telinga mereka. Semua orang menginginkan pohon buah api Phoenix. Tetapi mereka semua waspada terhadap lelaki tua berjubah penyihir, Yin Laogui, dan tidak berani mengambil tindakan gegabah. Wajah anggota keluarga Wang langsung memucat. Mereka semua ahli di alam transenden. Tetapi disebut orang kecil, saat ini sungguh memalukan. Namun, mereka tak bisa berbuat apa-apa, karena mereka pernah mendengar reputasi buruk Yin Laogui sebelumnya. Seseorang pernah menjelek-jelekkannya di belakangnya, dan akibatnya, seluruh keluarganya dibantai. Dia adalah seorang master veteran yang sangat tirani, belum lagi generasi muda, bahkan Wang Yanghua pun akan merasa sangat sulit untuk bertemu dengannya. Senior, ada 5 buah di sini. Keluarga Wang kami menemukan pohon buah api Phoenix ini lebih dulu, jadi seharusnya ini milik kami. Namun, karena Anda di sini, kami tidak berani menyimpannya sendiri. Kami hanya menginginkan 1, dan 4 lainnya akan kami serahkan kepada Anda, senior. Bagaimana? Wang Mengyu melangkah maju dan berkata, siapa cepat dia dapat. Apa ada aturan seperti itu? Aku hanya tahu siapa yang kuat yang benar. Aku mau ke-5 buah ini. Yin tua mencibir, tidak menghiraukan kata-kata Wang Mengyu. Dia orang yang cerdik, dan tak ada yang bisa menggoyahkannya dengan prinsip siapa cepat dia dapat. Dia hanya percaya siapa cepat dia dapat. Para seniman bela diri di sekitarnya menunjukkan ketidakpuasan mereka. Mereka tahu bahwa pohon buah api Phoenix sangat berharga, dan hanya bisa menghasilkan 5 buah dalam satu siklus berbunga dan berbuah. Tak seorang pun akan keberatan jika Patua Yin ingin mengusir semua ahli muda dari keluarga Wang. Selalu menyenangkan memiliki satu pesaing lebih sedikit. Namun, kata-kata Patua Yin berarti ia akan melenyapkan mereka semua. Artinya ia akan memonopoli segalanya.
Hal ini tidak dapat mereka terima. Tetapi pengaruh Yin Lao Gui masih ada. Dan tidak ada seorang pun yang mau menjadi orang pertama yang mengambil risiko. Ini terlalu mendominasi. Bagaimanapun, kitalah yang menemukan mereka lebih dulu. Dan mereka tidak meninggalkan satupun untuk kita. Pada saat ini, seorang ahli muda yang baru saja mencapai tingkat pertama alam transenden di antara anggota keluarga Wang berkata dengan nada tidak puas. Mungkin karena dia terbiasa dipuja-puja di keluarga Wang, dia sekarang berbicara dengan penuh ketidakpuasan. Mendengar ini, ekspresi anggota keluarga Wang langsung berubah, terutama Wang Mengyu dan Wang Feiyun, yang wajahnya berubah drastis. Dibandingkan dengan para ahli lain di keluarga Wang, mereka berdua jauh lebih berpengalaman dalam berlatih. Ye Xiwen diam-diam memperhatikan dan langsung menggelengkan kepalanya. Para ahli muda dari keluarga Wang ini jelas tidak mengalami kemunduran yang berarti. Saat ini, mereka masih berani berdebat tentang prinsip siapa cepat dia dapat. Ini mungkin berguna dalam beberapa situasi, tetapi yang terpenting bukanlah itu. Yang penting adalah kekuatan mereka terlalu lemah. Jika mereka cukup kuat, apalagi Yin Lao Gui merampok mereka. Bahkan jika mereka merampok Yin Lao Gui sebagai balasannya, itu tidak masalah. Namun, mereka kekurangan kekuatan, dan itulah dosa asal terbesar mereka. Seseorang dengan pengalaman yang kaya tidak akan pernah melakukan hal itu. Bagus, ekspresi hantu tua Yin sedikit berubah, dan dia bersorak, tetapi matanya menunjukkan kilatan yang tajam. Suara mendesing, hantu tua Yin menghentakkan kakinya dan lenyap seketika, muncul kembali di hadapan seniman bela diri sebelumnya. Bang! Tangan tua hantu Yin yang layu tiba-tiba menyerang, dan seniman bela diri itu terpental di tempat, menyemburkan seteguk darah. Senior, mohon berbelas kasilah demi keluarga Wang. Wang Mengyu buru-buru berkata, tak punya pilihan lain selain menyebut nama keluarga Wang saat ini. Ekspresi wajah Yin tua sedikit berubah, tetapi dia hanya tertawa sinis. Apakah menurutmu keluarga Wang bisa membuatku takut? Itulah yang mereka katakan. Tetapi hantu tua Yin tidak terus-menerus mengejar keluarga Wang. Pergi dari sini sebelum aku berubah pikiran, kata hantu tua Yin dingin. Tetapi dia tidak terus mengejar dan membunuh. Meskipun anggota keluarga Wang sangat frustrasi, mereka tahu saat ini bahwa mereka bukanlah tandingan Yin Lao Gui. Jadi mereka segera membawa pergi ahli muda keluarga Wang yang terluka itu. Dia sangat frustrasi, dialah yang pertama kali menemukannya. Tetapi dia harus menyerah kepada hantu tua Yin yang lebih kuat. Pada saat ini, anggota keluarga Wang melihat Ye Xiwen di tengah kerumunan dan langsung sangat gembira. Tuan muda Ye, Wang Mengyu segera melangkah maju dan berkata, syukurlah Anda baik-baik saja. Kami dengar ada banyak orang yang mengejar Anda, dan kami semua sangat khawatir. Ye Xiwen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, orang-orang itu tidak mungkin bisa mengejarku. Benar, kekuatan saudara Ye terlihat jelas oleh semua orang. Bagaimana mungkin orang-orang itu bisa mengejarnya? Kata Wang Feiyun sambil tersenyum. Melihat Ye Xiwen saat ini membuatnya dipenuhi kegembiraan tak terbatas. Seolah-olah dia tiba-tiba menemukan seseorang yang bisa diandalkan. Awalnya, setelah Ye Xiwen meninggalkan Pulau Nanzu, banyak orang segera mengikutinya seperti binatang buas yang mencium bau darah. Mereka sempat khawatir. Tetapi setelah beberapa saat, muncul kabar bahwa mereka tidak berhasil menyusul Ye Xiwen dan sepertinya kehilangan jejaknya di tengah jalan. Barulah mereka merasa lega. Bagaimanapun, keluarga Wang dan Ye Xiwen masih memiliki banyak kesamaan dalam hal menjelajahi Immortal Abode. Apakah kamu yang pertama kali menemukan pohon buah api Phoenix ini? Tanya Ye Xiwen. Pohon api Phoenix adalah pohon legendaris di dunia luar. Dan buah api Phoenix yang dihasilkannya didambakan oleh banyak orang. Jika seseorang bisa mendapatkan buah api Phoenix yang cukup, bahkan mungkin bisa mengembangkan tubuh abadi seperti burung Phoenix. Bisa dibilang, tak seorang pun menginginkannya. Namun, lingkungan tempat pohon buah api Phoenix tumbuh sangat menuntut, dan umumnya mustahil untuk melihatnya dalam keadaan normal. Tanpa diduga, pohon buah api Phoenix ditemukan di sini. Dan Ye Xiwen bahkan ingin sekali merebut seluruh pohon itu. Apa istimewanya buah api Phoenix? Selama ada pohon buah api Phoenix,
tak akan ada kekurangan buah api Phoenix. Namun, ini hanyalah angan-angan dan sebenarnya mustahil untuk dicapai. Karena pohon buah api Phoenix adalah pohon aneh yang lahir dari api seekor burung Phoenix. Setiap kali berbuah, ia akan melukai dirinya sendiri lalu terlahir kembali, berubah menjadi burung Phoenix dan pergi. Ia harus menjalani transformasi ini 99 kali berturut-turut. Jika ia berhasil bertransformasi berulang kali, pohon buah api Phoenix mungkin benar-benar dapat berubah menjadi burung Phoenix. Konon di alam Phoenix kuno, terdapat seekor burung Phoenix dari garis keturunan pohon buah api Phoenix, sehingga banyak sekali orang yang mempercayai bahwa ini adalah pohon buah yang sangat ajaib. Keluarga Wang mengangguk agak canggung. Lagi pula, merekalah yang pertama kali menemukan pohon buah api Phoenix. Tetapi mereka tak berdaya melindunginya dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika hantu tua Yin merebutnya. Rasa frustrasi di hati mereka tak terbayangkan. Pada saat ini, Pak Tua Yin merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, menakuti generasi muda keluarga Wang. Matanya berkilat bagai kilat saat ia menatap kerumunan dan bertanya, apakah ada lagi yang keberatan? Semua orang terdiam. Tiba-tiba, sebuah suara sekeras bel terdengar. Hantu Tua Yin, ada 5 buah api Phoenix di sini. Apakah kau berniat mengambil semuanya untuk dirimu sendiri? Bab 874 buah api Phoenix. Ikutlah aku. Hantu Tua Yin, ada 5 buah api Phoenix di sini. Apa kau berniat mengambil semuanya sendiri? Sebuah suara menggelegar terdengar dari kejauhan. Sepasang kakak beradik jangkung tiba di atas awan cahaya. Kedua kakak beradik itu mengenakan baju zirah kulit monster laut, dan sosok mereka yang tinggi dan kuat membuat mereka tampak luar biasa garang. Bukankah mereka pahlawan kembar Changnan? Seseorang langsung mengenali kedua bersaudara itu. Di wilayah laut terdekat, pahlawan kembar Changnan juga merupakan sosok yang terkenal, tak kalah dari Yin Laogui. Orang yang berbicara adalah pemimpin pahlawan kembar Changnan. Matanya yang seperti serigala menatap dingin ke arah hantu Tua Yin. Yin Laogui mengerutkan kening. Tak menyangka yang datang adalah kedua bersaudara ini. Begini, meskipun ia lebih kuat daripada mereka berdua secara individu, ia pun merasa terganggu dengan kekuatan gabungan mereka. Hehe, Kak, tapi apa yang dikatakan hantu tua itu masuk akal. Buat apa berbagi dengan orang lain? Semua buah di sini milik kita berdua. Kalau ada yang coba mengambilnya, kita hancurkan sampai mati. Si kembar Changnan kedua terkekeh. Wajahnya yang kasar menunjukkan sedikit keganasan. Ia mengacungkan palu besi yang besar dan panjang, mengayunkannya 2 kali, dan udara seakan meledak dalam sekejap. Kekuatan mengerikan kedua bersaudara itu terlihat jelas. Beraninya kau merebut barang-barangku. Kau sedang mencari mati, kata hantu tua Yin dingin. Jika kedua pahlawan Changnan ingin berbagi rampasan perang dengannya, mungkin ada ruang untuk negosiasi. Namun, kedua orang ini sebenarnya ingin mengambil semuanya untuk diri mereka sendiri, yang telah melampaui batas toleransinya. Hantu tua Yin mencibir, dan cakar-cakarnya yang layu tiba-tiba menyambar, seketika menciptakan cakar raksasa yang merobek udara, meledakkan gumpalan udara yang tak terhitung jumlahnya saat menjangkau adik dari pahlawan kembar Changnan. Pahlawan kedua dari Changnan itu tak kenal ampun. Ia langsung mengayunkan palu besinya dan menghantamkannya ke tanah. Ledakan, suara dahsyat bagaikan logam beradu, bergema, dan kekuatan mengerikan langsung melepaskan gelombang kejut tak terbatas yang menyapu keluar. Pahlawan kedua dari Changnan mundur selangkah. Setelah menderita sedikit kekalahan dalam pertarungan sebelumnya, ia langsung berteriak aneh dan berkata, "Kakak, ayo kita serang berdampingan dan hancurkan bajingan tua ini sampai mati." Pahlawan tertua dari dua pahlawan Changnan langsung mengangguk, dan sebilah parang muncul di tangannya. Dengan sekali tebasan, energi sejati yang dahsyat langsung membelah langit menjadi 2, langsung menuju ke arah hantu tua Yin. Pahlawan kedua dari Changnan kemudian menghunus palu besinya dan menyerang ke depan. Serangannya kuat dan dahsyat, tanpa embel-embel yang tidak perlu, hanya sebuah pertarungan langsung. Kedua bersaudara itu bekerja sama dengan sangat baik. Hantu tua Yin sedikit mengernyit. Kedua saudara ini cukup merepotkan, dan mereka adalah tipe petarung berbasis kekuatan yang paling merepotkan.
Petarung seperti ini sangat sulit dihadapi karena mereka tidak memiliki gerakan yang rumit. Mereka hanya mengandalkan kekuatan kasar, dan itulah yang membuat mereka sangat sulit dihadapi. Tidak ada gerakan rumit berarti tidak ada kelemahan. Sama seperti ketika Ye Xiwen melancarkan gerakannya. Gerakannya sekuat guntur dan megah seperti Gunung Tai, membuat lawannya hampir tidak memiliki kesempatan untuk melawan, karena ia telah mengeluarkan kekuatan dan kecepatannya secara ekstrim. Namun, itu hanya masalah sepele. Jika itu hal biasa, dia tidak akan repot-repot. Dia tidak ingin berselisih dengan kedua saudara keras kepala ini, tetapi ini adalah buah api Phoenix. Jika dia melewatkannya, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan seperti itu lagi. Buah api Phoenix, yang konon hanya ada di alam Phoenix kuno, kini berada tepat di depannya. Jika dia melewatkannya, dia akan benar-benar melewatkannya. Buah api Phoenix ini baru berbuah 5 kali. Artinya ia baru saja menjalani transformasi nirvana kelima dan masih dalam tahap awal. Dengan setiap transformasi, ia akan berbuah 1 kali lagi. Hingga setelah 99 transformasi terakhir, ia akan benar-benar bertransformasi menjadi tubuh Phoenix. Selain itu, dengan setiap transformasi, buah yang dihasilkannya akan semakin baik. Meskipun ini bukan buah api Phoenix dalam kondisi terbaiknya, namun tetap saja merupakan harta langka dan berharga bagi mereka. Hantu Tua Yin melepaskan kekuatan penuhnya. Tangannya yang layu berubah menjadi cakar hantu yang langsung mencabik-cabik. Energi hitam tebal beriak keluar. Ledakan, ledakan, ledakan. Yin Lao Gui dan kedua pahlawan Changnan bertarung bersama dengan sengit, dan pertempurannya berimbang, sehingga mustahil untuk memprediksi siapa yang akan menang pada akhirnya. Sementara itu, para seniman bela diri lain di sekitar mereka juga mulai gelisah. Mata mereka berbinar-binar. Buah api Phoenix, tak seorang pun mau melepaskannya. Alasan mereka belum pergi justru karena mereka menunggu kesempatan ini. Kita menunggu kesempatan di mana mereka berdua mungkin menderita kerugian besar. Jika mereka mengalaminya, maka kita benar-benar memberi mereka kesempatan. Ledakan. Setelah pertukaran lain, ketiga sosok itu berpisah, saling menatap dengan waspada. Dalam rangkaian pertukaran ini, tidak ada pemenang atau pecundang yang jelas. Atau lebih tepatnya, hasilnya diputuskan dengan sangat cepat. Pada saat ini, kedua belah pihak nampaknya telah menyadari sekelompok seniman bela diri tengah memperhatikan mereka dengan saksama. Bagaimana kalau begini? Mari kita bekerja sama untuk mengusir orang-orang ini dulu. Baru kita putuskan bagaimana mereka akan didistribusikan. Kata hantu Tua Yin. Matanya melirik ke sekeliling. Dia sebenarnya ingin menyelesaikan masalah dan menyingkirkan orang-orang yang dianggapnya sama sekali tidak relevan ini. Sekalipun pada akhirnya dia harus bertarung sampai mati dengan kedua saudaranya, setidaknya dia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Dan yang terpenting, jika hanya dia dan kedua saudaranya, mereka masih bisa bernegosiasi dan dia tidak akan berakhir tanpa apa-apa. Tetapi jika orang-orang ini ada di sana, ceritanya benar-benar berbeda. Ekspresi para seniman bela diri langsung berubah, dan mereka menatap hantu Tua Yin dengan ketakutan. Memang, mereka hanya berniat memanfaatkan situasi ini, tetapi sekarang mereka sedang disingkirkan. Mengapa kau mengusir kami? Seseorang berteriak karena ketidakpuasan. Cek-cek, kak, kurasa bajingan tua ini ada benarnya. Orang-orang ini benar-benar menyebalkan. Kenapa kita tidak menyingkirkan mereka dulu? Si kembar Changnan kedua terkekeh dan menatap kerumunan dengan tatapan sinis. Semua orang langsung tegang. Kita tidak perlu takut. Sekalipun mereka kuat, mereka hanya 2. Mereka tidak mungkin bisa menandingi kita semua. Teriak seorang seniman bela diri dengan enggan. Namun, sebelum ia sempat selesai berbicara, sebuah palu besi besar menghantamnya. Sebelum ia sempat bereaksi, ia terbelah 2. Merepotkan sekali. Kami sudah bilang untuk pergi, tapi kau tak mau pergi. Kalau kau mati atau terluka, jangan salahkan kami, saudara-saudara. Kata anak kedua dari si kembar Changnan dengan suara parau, terdengar agak tidak sabar. Semua orang tercengang oleh kekerasannya yang tiba-tiba. Mereka tidak menyangka dia berani bertindak seperti ini, dan begitu langsung. Namun jika dipikir-pikir,
Tidak ada satupun pihak yang baik. Jadi jelaslah bahwa di bawah godaan buah api Phoenix, mereka mampu melakukan apa saja, apalagi membunuh seseorang. Cek-cek, ramai sekali di sini. Bagaimana mungkin kami, geng Crimson Thunder, bisa hilang? Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar dari kejauhan. Peri Crimson Thunder terlihat berjalan di udara, ditemani seorang tetua yang juga berada di puncak alam transenden tingkat keempat. Dia adalah tetua parubaya yang mencoba membunuh Ye Xiwen tetapi gagal. Kaukah itu? Hantu Tua Yin menatap peri Cilei dengan sedikit kekhawatiran di raut wajahnya. Dan memang, sangat khawatir. Tidak seperti keluarga Wang, yang meskipun agak khawatir, tidak menimbulkan ancaman. Geng Cilei adalah kekuatan yang kuat di wilayah tersebut. Di lautan sekitar, selain raksasa klan buaya racun bayangan dan istana naga laut, Geng Cilei tak diragukan lagi merupakan kekuatan kelas 2. Dengan banyak anggota yang terampil, ia harus waspada. Hehe, geng petir merah kita menginginkan buah api Phoenix ini, kata peri petir merah sambil tersenyum. Suaranya agak memesona. Namun, tak seorang pun yang hadir merasakan hal yang sama. Mereka hanya merasakan satu hal, nafsu makan yang besar sekali. Dasar setan kecil, Wang Mengyu tampak tidak senang seperti sebelumnya. Kalau kau mau buah api Phoenix, kau harus minta izin dulu pada kami, saudara-saudara. Buah api Phoenix ini milik kami, saudara-saudara. Dibandingkan dengan hantu Tua Yin yang agak penakut, kedua saudara Changnan yang teguh pendirian itu jauh lebih berani. Berani melawan geng petir merah kita. Tunggu saja diburu sampai ke ujung bumi, kata tetua parubaya itu dengan getir. Tetapi tatapannya tertuju pada Ye Xiwen di antara kerumunan. Sepertinya ia masih kesal karena gagal memburu Ye Xiwen sebelumnya. Takut padamu, paling buruk. Aku akan membunuh kalian semua dan pindah ke tempat lain. Si kembar Changnan sama sekali tidak peduli. Bagi para seniman bela diri pengembara ini, kekuatan-kekuatan dahsyat ini memang memiliki daya jera, tetapi tidak mutlak. Jika mereka terdesak terlalu jauh, mereka bisa pergi begitu saja ke tempat lain. Itu bukan apa-apa, hehe. Kak, cewek ini lumayan jago. Kita bisa merebutnya kembali. Pria kedua dari pasangan Changnan itu terkekeh, dengan sedikit kecabulan di matanya. Peri Crimson Thunder sedikit mengernyit. Semburat jijik terpancar di wajahnya. Ia sangat muak dengan kedua saudara galak ini. Apapun yang terjadi, bagaimanapun kita membagi hasil rampasannya, kita harus menyingkirkan orang-orang yang tidak relevan ini terlebih dahulu, agar mereka tidak mendapatkan keuntungan. Yin Tua masih belum menyerah pada ide ini. Ekspresi kerumunan semakin buruk. Mereka sudah kesulitan menghadapi hantu Tua Yin dan saudara-saudara Changnan. Apalagi ditambah dengan dua ahli dari geng Cilei ini. Kalau sampai mereka harus bertahan, mereka pasti tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Keluar, atau kalian akan mati. Tetua geng petir merah berkata dengan dingin kepada kerumunan. Semua orang sangat tidak mau, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Jadi mereka semua berbalik dan pergi. Kalau kita bicara soal siapa yang punya tinju paling besar, aku juga ikut ambil buah api Phoenix. Sebuah suara lantang terdengar dari kerumunan. Suara itu tipis, milik Ye Xiwen. Kau belum mati sebelumnya. Jadi kenapa kau begitu bersemangat untuk keluar dan mati sekarang? Tetua parubaya itu menyipitkan matanya. Tatapannya dipenuhi niat membunuh. Bab 875 buah api Phoenix diperoleh. Semua orang tercengang, terutama mereka yang belum pergi. Mereka semua segera berhenti untuk melihat apa yang sedang dilakukan Ye Xiwen. Apakah dia benar-benar ingin mencari kematian? Lagi pula, di mata semua orang, Ye Xiwen, yang baru saja melampaui level pertama alam transenden, sudah mencari kematian dengan terlibat. Hehe, satu lagi yang nggak takut mati. Si kembar Changnan terkekeh dingin. Jangan tertipu oleh perawakan tinggi dan tekad mereka. Mereka sama sekali tidak bodoh. Malah, mereka cukup cerdik. Kalau mereka cuma bodoh, mereka nggak akan sampai ke titik sekarang. Sepertinya kau benar-benar mencari mati. Tiba-tiba, kilatan cahaya melintas di mata tetua parubaya itu, dan ia langsung menerkam Ye Xiwen. Dalam sekejap, lengannya berubah menjadi tombak,
menembus langit dan membidik wajah Ye Xiwen. Karena kecepatannya itu, seluruh lengannya terbakar hebat akibat gesekan dengan udara, tampak seperti batang besi yang membara. Klang, Ye Xiwen mengeluarkan bilah energi api di tangannya dan menghadapi serangan itu secara langsung. Kekuatan dahsyat itu menciptakan gelombang kejut yang tak terbatas, memaksa tetua parubaya itu mundur 2 langkah, sementara Ye Xiwen tetap diam tak bergerak. Dalam hal kekuatan fisik, tak ada yang bisa menandingi Ye Xiwen, yang praktis bagaikan monster berkulit manusia. Semua orang agak terkejut, terutama Yin Lao Gui dan yang lainnya. Mereka sulit mempercayai apa yang mereka lihat. Anak ini, yang berada di tingkat pertama alam transenden, hanya melontarkan omong kosong. Awalnya, semua orang mengira dia sedang mencari kematian, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk terlibat. Peri petir merah tua menatap Ye Xiwen dengan perasaan campur aduk. Awalnya, ia hanya berpikir bahwa kultivasi fisik Ye Xiwen cukup baik, bahwa ia bisa beradu serangan dengannya saat ia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dan tidak akan dirugikan. Namun kini, situasinya telah jauh melampaui ekspektasinya, dan tampaknya bukan hanya itu saja. Namun, keadaan telah sampai pada titik ini, dan Ye Xiwen telah menunjukkan kekuatan yang cukup. Jika orang-orang ini tidak ingin konfrontasi berlanjut tanpa henti, mereka tidak punya pilihan selain menyetujui Ye Xiwen bergabung dengan mereka. Terutama Pak Tua Yin, yang mulai cemas. Dalam waktu sesingkat itu, begitu banyak orang yang bergabung. Kalaupun lebih banyak lagi yang bergabung, mereka mungkin tidak akan mendapat giliran sama sekali. Sementara itu, yang lain yang baru saja berhenti hanya bisa pergi. Apakah Ye Xiwen masih punya cukup kekuatan atau tidak, itu bukan urusan mereka. Tatapan tak bersahabat dari yang lain kembali tertuju pada mereka. Satu-satunya yang sedikit bersemangat adalah keluarga Wang, meskipun mereka masih belum berhasil mendapatkan buah api Phoenix. Tetapi setidaknya campur tangan Ye Xiwen jauh lebih baik daripada semuanya diambil oleh orang-orang ini. Ada 5 buah api Phoenix di sini, tapi kita berenam. Bagaimana kita membaginya? Tanya peri petir merah tua. Sederhana sekali, aku mau 2, karena temanku menemukan buah api Phoenix ini. Aku ingin 1 untuk mereka, 1 untukku, dan 1 lagi untuk kalian bertiga. Kata Ye Xiwen dengan tenang. Mustahil, teriak hantu tua Yin lebih dulu. Ia tak masalah jika si kembar Changnan dan geng petir merah tua masing-masing punya 1. Bahkan, ia akan senang jika itu terjadi. Tapi ia hanya punya 1. Ini sesuatu yang tak bisa ia terima, karena ialah yang menemukan buah api Phoenix. Adapun anggota keluarga Wang, dia sudah lama mengabaikan mereka. Setidaknya di antara mereka, dialah orang pertama yang menemukan mereka. Mengenai penjelasan Ye Xiwen bahwa ia akan meninggalkan 1 untuk keluarga Wang, ia sama sekali tidak mempercayainya. Menurutnya, itu berarti Ye Xiwen ingin menyimpan keduanya untuk dirinya sendiri. Dan bagaimana mungkin ia bisa menerimanya? Cek-cek, nak, tidak terlalu besar. Tapi selera makannya tinggi sekali. Kata kedua pahlawan Changnan serempak sambil mencibir. Kami, saudara-saudara, mau minimal 2, sisanya dibagi-bagi. Tidak, geng petir merah kita butuh paling tidak 2, jawab tetua setengah baya itu. Tidak mau kalah. Ke-6 orang dari keempat kubu bersikeras memiliki 2 potong, dan tak seorang pun mau menyerah. Ini masalah besar. Masalah yang mustahil untuk diselesaikan. Karena kita tidak bisa mencapai kesepakatan, mari kita masing-masing mengandalkan kemampuan kita sendiri dan merebut sebanyak mungkin. Kata Ye Xiwen. Begitu Ye Xiwen selesai berbicara, hantu tua Yin langsung bergerak. Sosoknya melesat dan ia menerkam pohon buah api Phoenix. Dengan satu gerakan tangan besarnya, ia membangkitkan awan cahaya gelap, berniat mengambil kelima buah api Phoenix. Ia tak menyisakan ruang untuk mundur. Mungkin itu akan menyinggung geng petir merah. Tapi apa gunanya menyinggung geng petir merah demi 5 buah api Phoenix? Sialan, tinggalkan buah api Phoenix. Si kembar Changnan bereaksi sangat cepat, mengejar dalam sekejap. Palu besi dan parang mereka yang besar menghantam hantu tua Yin. Kekuatan mengerikan itu melepaskan gelombang panas yang tak berujung. Sialan,
Hantu tua Yin tidak berani menerima pukulan berat dari kedua orang ini secara langsung. Kalau tidak, dia mungkin akan tertiup angin hingga mati di tempat. Saudaraku, pergilah dan kumpulkan semua buah api Phoenix. Aku akan melindungimu, kata pemimpin pahlawan kembar Changnan, memegang parang dan menatap dingin ke arah kerumunan. Si kembar Changnan kedua langsung menerkam pohon buah api Phoenix, berniat mengumpulkan semua buah api Phoenix. Hampir tidak ada orang yang merasa puas hanya dengan satu atau dua. Mereka semua ingin mengambil semuanya. Sialan, hentikan dia, umpat peri Cilei lirih. Tetua Parubaya di sampingnya bergegas keluar dan langsung menerkam pemimpin pahlawan kembar Changnan. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya, dan ia serta pemimpin pahlawan kembar Changnan mulai bertarung. Sementara itu, peri Crimson Thunder mengubah tangannya yang halus menjadi tangan raksasa yang menguap di langit, yang menghantam ke arah pahlawan kembar Changnan kedua. Minggir, kakak dari pahlawan kembar Changnan itu langsung mengayunkan palu besinya, yang jatuh bagai meteor dan menghantam tangan gas itu dengan keras. Setelah menciptakan arus turbulen yang tak terhitung jumlahnya di langit dan berhasil menghentikan peri Crimson Thunder, pahlawan kedua dari Changnan Twin Heroes menerjang pohon buah api Phoenix tak jauh darinya. Ia hanya berjarak sehelai rambut, dan ia tak akan pernah menyerah. Kalau kau mau mengambilnya, sudahkah kau meminta izin pada orang tua ini dulu? Pada saat itu, hantu tua Yin mendengus dingin, dan sebuah cakar hantu raksasa muncul, yang bersama peri Cilei, mencakar mereka satu persatu. Bukannya dia ingin bekerja sama dengan peri Crimson Thunder, melainkan siapapun yang punya kesempatan mendapatkannya akan menghadapi serangan gabungan dari orang-orang ini. Bajingan tua sialan, minggir, teriak orang kedua dari duo Changnan, mempercepat langkahnya, dan meraih pohon buah Changnan dengan kecepatan tinggi. Dengan dentang logam yang keras, sebuah pedang energi raksasa terbentuk di udara, berputar tanpa henti. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya memadat, membesar dan membesar. Tepat ketika pahlawan kembar Changnan kedua hendak merebut pohon buah api Phoenix, pedang itu tiba-tiba jatuh. Puff, energi pedang itu langsung memotong lengan kiri pahlawan kembar Changnan yang kedua. Tubuhnya, yang jauh lebih kuat daripada logam, tampak terlalu biasa di hadapan energi pedang yang mengerikan ini, dan terpotong semudah memotong tahu. Teriak si kembar Changnan kedua dan segera mundur, hanya untuk menyaksikan tanpa daya lengan kirinya tercabik-cabik oleh energi pedang. Siapa? Pahlawan kembar Changnan kedua ketakutan. Energi pedang ini terlalu cepat, terbentuk hampir seketika. Jika dia sedikit lebih lambat, dia pasti sudah terpotong dua oleh energi pedang itu. Pada saat ini, kelemahannya yang lambat benar-benar terungkap, bukan karena dia terlalu lambat, tetapi karena lawannya terlalu cepat, sehingga membuatnya tampak terlalu lambat. Dan yang terpenting, dia belum pernah melihat gerakan secepat itu dengan kekuatan sebesar itu. Umumnya, kekuatan gerakan cepat sangat berkurang, dan kecepatan gerakan yang kuat secara alami lebih lambat. Tentu saja, bukan berarti lambat atau lemah, itu hanya relatif. Tapi itu sudah cukup. Setelah mengembangkan kekuatannya secara ekstrim, ia jarang bertemu lawan yang mampu menekannya dalam segala hal. Sosok berjubah biru kehijauan melesat tepat ke tengah-tengah pertempuran yang kacau. Ye Xiwen lah yang memulai gerakan. Sialan, ternyata kau, nak. Si kembar Changnan kedua begitu frustrasi hingga ingin muntah darah. Ia pikir ia hanya tinggal selangkah lagi untuk mendapatkan buah api Phoenix. Jika ia dan saudaranya bisa lolos, buah api Phoenix akan menjadi milik mereka. Namun, Ye Xiwen ikut campur saat itu, membuatnya gagal di menit-menit terakhir. Seluruh lengannya terpotong, membuatnya lumpuh. Perlu dipahami bahwa sekalipun seseorang telah mencapai alam transenden, sangatlah sulit untuk meregenerasi lengan yang terputus, karena ras manusia bukanlah ras seperti ras iblis. Dengan raungan, ia menghantamkan palu besinya ke arah Ye Xiwen. Ye Xiwen sangat cepat, dalam hitungan detik, ia sudah berada di depannya, muncul hampir seketika. Menghadapi palu besi yang jatuh itu, dia mengepalkan tinjunya dan langsung menghadapinya, berubah menjadi bintang untuk menghadapi palu besi yang jatuh seperti meteor. Ledakan, aura mengerikan yang tak tertandingi menyapu, dan awan jamur kecil membubung.
langsung mengaduk gelombang panas tak terbatas. Pasir dan batu beterbangan. Pahlawan kembar Changnan kedua, yang menyerang dengan amarah, mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi tetap tak mampu menggoyahkan Ye Xiwen sedikit pun. Dengan suara bang yang keras, palu besi itu terlempar dengan kekuatan yang mengerikan, berputar tak terhitung jumlahnya di langit sebelum menghantam puncak gunung, meratakannya dengan tanah. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya pukulan palu ini, tetapi tetap saja, ia tak mampu mengguncang Ye Xiwen. Pada saat ini, orang kedua dari duo Changnan akhirnya menunjukkan sedikit ketakutan di matanya. Telapak tangannya berlumuran darah dan daging, dan palu besinya telah ditendangnya. Apa artinya ini? Itu berarti kekuatan Ye Xiwen jauh lebih unggul daripadanya. Namun detik berikutnya, dia hampir tidak sempat berpikir, karena di depan matanya, kilatan cahaya pedang muncul, dan bunga darah yang cemerlang mekar di lehernya, menyemburkan darah di tempat. Tubuhnya cepat mendingin, dan kekuatan hidup terus terkuras habis. Seberkas cahaya merah darah menyambar dari tubuh Ye Xiwen, dan 5 buah api Phoenix langsung tersapu olehnya.